Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, para jamaah Majlis Taklim Al-Fudinar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita kembali mengawali majlis ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian limpahan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, yang dengan nikmat itu pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir di dalam majlis taklim yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua, memenuhi hajat-hajat kita semua. Semoga yang sakit, keluarganya, dirinya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita pergi dari tempat ini kecuali dengan membawa ilmu yang bermanfaat, yang memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, majlis taklim seperti ini merupakan bagian dari stasiun-stasiun atau tempat-tempat kita untuk kembali merefresh atau memperbaharui keimanan kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita kaum muslimin untuk menyiapkan dan menyempatkan waktu hadir di dalam acara-acara seperti ini. Jangan kita sepelekan, karena yang hadir di tempat-tempat yang mulia yang dihadiri para malaikat itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan yang sangat besar. Wabil khusus kita di akhir zaman ini, di mana banyak sekali kebodohan yang tersebar, sehingga kita perlu untuk memperbaiki diri kita sehingga ibadah kita semakin baik insyaallah di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, tadi telah disampaikan bahwa kita sebagai manusia ini memang perlu untuk memberikan sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai perhatian kepada sesama manusia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah menceritakan tentang 3 golongan manusia, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Di awal surat Al-Baqarah, salah satu ciri orang-orang yang beriman atau yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Infak ini juga merupakan bagian dari pondasi utama agama kita. Rukun Islam itu ada 5. Setelah kita membaca syahadat sebagai pintu atau kunci atau stempel pengabsahan kita masuk dalam Islam,
maka salah satu rukun utamanya adalah membayar zakat bagi orang yang mampu. Zakat ini adalah bentuk sedekah tapi sifatnya wajib. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Tapi sedekah yang tidak wajib masih banyak macamnya. Sedekah yang wajib ini memang Allah paksakan diambil dari sebagian orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat yang paling utama adalah orang tersebut sudah mencapai atau memiliki harta yang mencapai batas minimum zakat, yang disebut dengan nisab. Ya, disebut dengan apa, Bu? Nisab. Nisab itu batas minimum. Jadi kalau seseorang hartanya mencapai batas minimum tersebut, maka dia dipaksa oleh Allah untuk memberikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, para fuqara, orang-orang masakin dan lain sebagainya. Ini harus dipaksa. Ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Salah satu hikmahnya untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang kekurangan, kaum du'afa. Karena di dalam harta kita itu juga ada hak mereka. Ada hak mereka. Jangan sampai kita menerima begitu saja harta banyak, kita kumpulkan rezeki dari Allah, kita lupa orang-orang miskin. Kita bisa menjadi kaya, kita bisa mendapatkan harta yang banyak kalau tidak ada orang miskin.